ibadah anak kelas besar tanggal 14 Februari 2021 dengan tema Tujuan Hidupku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mary dan Kak Vincent. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah Tujuan Hidupku. Passwordnya, tujuan hidupku ada di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba engkau dipanggil olehnya, maka semua yang engkau miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang engkau miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba engkau dipanggil olehnya, maka semua yang engkau miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang engkau miliki tak akan berarti lagi. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita penyembahan dulu yuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari adik-adik, lipat tanganmu, kita tundukkan kepala, kita ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya pujian yang kami naikkan kepadamu itu menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Kami mau jadi anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar cerita firman-Mu, Bapa. Kami buka hati kami. Biarlah firman-Mu membentuk hati kami. Hati yang taat, hati yang mudah dibentuk, seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan yuk bersama Kak Lini. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kamu yang di rumah? Pasti semuanya sehat ya. Dan tentunya adik-adik tetap semangat dalam beribadah. Mengapa? Karena kita tahu apa tujuan kita beribadah, yaitu kita mau berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Memang adik-adik, segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Kalau kita melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu tujuannya, kita itu bisa ragu-ragu dan tidak akan setia adik-adik. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan, pernah nggak adik-adik tuh berpikir apa tujuanmu ada di dunia ini? Wah, kayaknya pertanyaan yang sulit ya. Tetapi, tahukah kamu kalau itu adalah hal yang penting dalam hidupmu? Kamu harus tahu apa tujuan kamu ada di dunia ini. Tahukah kamu, orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya itu diibaratkan seperti seseorang yang sedang berenang di dalam kegelapan dan di tengah-tengah lautan yang luas. Pastinya dia tidak tahu ya kemana arah yang dia tuju. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Makanya kita perlu tahu jelas apa tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya video ilustrasi tentang hidup yang berikut ini. Wah, setelah melihat video tadi, apa yang kamu pikirkan? Video tadi menggambarkan siklus hidup manusia, yaitu sejak manusia lahir, dewasa, kemudian mati. Nah, apakah hidup ini hanya seperti itu? Betapa singkatnya hidup ini. Kalau hidup ini hanya lahir, dewasa, mati, betapa sia-sianya hidup ini. Nah, adik-adik tahu kan dengan Raja Salomo? Raja Salomo itu banyak menulis Amsal adik-adik. Kalau kamu mau lihat tulisan Raja Salomo, ada loh di kitab Amsal, di kitab Pengkhotbah. Nah, di akhir hidupnya, yaitu di masa tua Raja Salomo itu
banyak menulis seperti ini adik-adik. Hidup itu sia-sia. Orang kaya mati, orang miskin pun mati. Nah, kalau seperti itu adanya, apakah arti hidup ini sesungguhnya? Adik-adik, pernah nggak kamu ditanya dengan orang tuamu atau dengan gurumu, nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Pasti sering ya ditanya begitu. Kakak juga waktu masih kecil sering loh ditanya seperti itu. Dan pada waktu itu kakak menjawab, kakak mau jadi sekretaris. Lucu ya jawabannya, tapi jangan diketawain adik-adik. Nah adik-adik, setelah besar kakak berhasil menjadi sekretaris. Tetapi setelah menjadi sekretaris, kakak bingung mau jadi apa lagi. Nah adik-adik, mungkin kalau adik-adik ditanya mau jadi apa setelah kamu besar, mungkin adik-adik ada yang menjawab mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi astronot mungkin ada yang mau jadi pilot, pelukis, dan lain-lain. Tetapi apakah itu tujuan hidupmu sesungguhnya? Oh, ternyata adik-adik, itu bukanlah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Menjadi dokter, menjadi astronot, arsitek, pelukis, dan lain-lain itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Apa tujuan hidup kita sesungguhnya? Nah, tujuan hidup kita ada di dalam ayat ini adik-adik. Kakak bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 31b. Bunyinya seperti ini ya. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Wow, ini rahasianya adik-adik. Inilah tujuan hidup kita sesungguhnya. Untuk apa yo? Ya benar, untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dan menjadi apapun kita nanti, kita lakukan itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada ayatnya lagi nih adik-adik. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi hidup kita semua untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati apapun yang menjadi bagianmu. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ditanya, mengapa kamu belajar? Apa alasan yang benar? Bukan supaya kita menjadi pintar loh. Memang kalau kita belajar, kita pasti menjadi pintar. Tetapi alasan yang benar adalah karena kita mengasihi Allah dan kita mau memuliakan Allah. Karena itu kita mau giat belajar agar nama Tuhan dipermuliakan. Wah adik-adik, kalau kita mengetahui kebenaran ini, hidup kita tidak akan menjadi sia-sia loh. Kita akan tahu pasti apa tujuan kita ada di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita baca-baca lagi di dalam kitab Pengkhotbah, setelah Raja Salomo menulis hidup itu adalah sia-sia, kemudian pada bagian akhir kitab itu, Raja Salomo menulis seperti ini adik-adik. Dan akhir dari semuanya ini, takutlah akan Tuhan, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan-perbuatan kita di waktu yang akhir. Nah, hidup kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mempunyai tujuan yang benar di dalam hidup. Tetapi, kalau kita hidup takut akan Tuhan dan kita memiliki tujuan yang benar di dalam hidup kita tidak akan sia-sia. Mari adik-adik,
letakkan hidup kita di dalam tujuan yang benar, yaitu hidup untuk memuliakan Allah. Mari adik-adik, kita mau berdoa yuk. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sekarang kami tahu Tuhan, apa tujuan kami hidup di dunia ini. Bapa, terus ingatkan kami ya Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Baik itu kami makan, minum, belajar, dan apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami ada di dunia ini. Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ayat hafalan kita yang tadi adik-adik, 1 Korintus 10 ayat 31b. Nah, bunyinya seperti ini. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Dan kakak percaya Roh Kudus akan selalu menuntun adik-adik setiap harinya untuk terus mengingat apa tujuanmu hidup di dunia ini. Nah adik-adik, yuk semua angkat tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sama-sama percaya katakan amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Ingat, praktekkan terus firman Tuhan. Tuhan memberkati.